Oke, kalau kita sebut Frankenstein, apa yang muncul di pikiran Anda? Pasti monster hijau dengan baut di leher, kan? Nah, lupakan itu semua. Karena kisah aslinya yang akan kita bedah sama-sama, itu jauh lebih dari sekedar cerita horor. Ini tuh kisah tragis tentang ambisi, penolakan, dan yang paling penting, sebuah pertanyaan besar. Siapa sih monster yang sebenarnya? Anehnya ya, cerita ini tuh nggak dimulai di laboratorium yang gelap dan seram. Sama sekali bukan. Awalnya justru di tengah lautan es yang super luas, bareng seorang penjelajah. Dan kutipan dari dia, ini langsung ngebawa kita ke inti masalahnya, ambisi. Ambisi yang berbahaya, yang nggak terkendali. Oke, coba bayangin deh, Anda lagi ada di tengah-tengah lautan es Arktik yang beku. Nggak ada apa-apa selain es dan dingin. Nah, disitulah kita ketemu Kapten Robert Walton. Dia ini orang yang rela mempertaruhkan segalanya, nyawanya sendiri bahkan nyawa seluruh krunya, cuma demi satu hal, kemuliaan. Kemuliaan abadi dari sebuah penemuan besar. Dan lihat deh, ambisinya ini bukan kaleng-kaleng. Dia bukan cuma mau cari jalur baru ke Pasifik, enggak. Dia mau menaklukkan rahasia alam, mau paham soal magnet bumi. Intinya, dia mau memberikan sesuatu yang tak ternilai bagi umat manusia. Buat dia, ini bukan lagi soal penjelajahan biasa. Ini tuh cara dia buat jadi, ya, semacam dewa. Tapi, di tengah-tengah pencarian yang ambisius ini, tiba-tiba mereka melihat sesuatu. Sesuatu yang seharusnya nggak ada di sana. Mustahil. Dan dalam sekejap, perjalanan heroik mereka ini berubah jadi, ya, jadi cerita misteri yang bikin bulu kuduk berdiri. Krunya pasti nggak percaya sama mata mereka sendiri. Bayangin, ratusan mil dari mana-mana, di tengah hamparan es, tiba-tiba ada sosok perawakan raksasa melesat kencang di atas kereta luncur anjing. Siapa coba? Atau apa itu? Gak lama setelah itu, ada sosok kedua. Tapi kali ini beda banget. Bukan raksasa, tapi seorang pria Eropa yang kondisinya parah banget. Hampir mati di atas bongkahan es. Kondisinya itu benar-benar kebalikan dari makhluk kuat yang pertama tadi. Jadi, apa hubungannya mereka berdua? Nah, pria yang diselamatkan ini, yang kemudian kita kenal sebagai Victor Frankenstein, pas ditanya, dia langsung mengkonfirmasi kecurigaan para kru. Dia bilang dia lagi ngejar si raksasa yang mereka lihat tadi, yang Victor sebut sebagai iblis. Jadi ini adalah sebuah pengejaran yang gila dan putus asa di ujung dunia. Waktu Victor ngobrol sama Kapten Walton, dia kayak ngeliat cermin. Dia lihat api ambisi yang sama di mata Walton, api yang dulu pernah membakar dirinya. Dan karena itulah dia mutusin buat cerita. Bukan buat pamer, tapi buat ngasih peringatan. Peringatan mengerikan yang intinya, hati-hati dengan pengetahuanmu. Jangan sampai jadi ular yang menyengatmu, kayak yang terjadi sama saya. Oke, jadi kita mundur ke belakang sekarang. Kisah Victor ini dimulai di Jenewa. Dan awalnya tuh kayak dongeng. Keluarga yang penuh cinta, masa kecil yang bahagia banget. Justru karena awalnya seindah ini, kejatuhannya nanti bakal terasa jauh-jauh lebih tragis. Perjalanannya menuju kehancuran ini bertahap. Awalnya cuma rasa ingin tahu yang wajar kan? Dia suka baca buku-buku alkemis kuno. Tapi pas masuk universitas di Ingolstadt, semuanya berubah. Dia melihat kekuatan sains modern, dan rasa ingin tahunya itu, berubah jadi obsesi. Obsesi gila buat membongkar rahasia paling fundamental, rahasia kehidupan itu sendiri. Jadi, cuma satu pertanyaan ini yang terus-terusan ada di kepala Victor. Dari mana sih datangnya kehidupan? Pertanyaan simpel, tapi dampaknya luar biasa. Gara-gara pertanyaan ini, dia rela ninggalin keluarganya, ngerusak kesehatannya sendiri, dan akhirnya ngebuang semua prinsip moral yang pernah dia punya. Dan sekarang kita sampai di momen yang ditunggu-tunggu. Malam penciptaan. Coba deh bayangin lagi, Victor ini udah berbulan-bulan ngurung diri. Nggak ketemu siapa-siapa, terisolasi total dari dunia, cuma demi satu eksperimen gilanya ini. Dan jangan bayangin ini kayak laboratorium canggih yang bersih ya. Sama sekali bukan. Bahan-bahannya, dari rumah tulang, ruang bedah, rumah jagal. Dia sendiri bilang dia mengusik dengan jari-jari profan. Dia sadar betul kalau apa yang dia lakuin ini salah, menjijikan, dan melanggar semua batasan. Tapi dia nggak peduli. Obsesinya udah terlalu besar. Setelah kerja keras selama 2 tahun, akhirnya momen itu tiba. Di suatu malam yang suram di bulan November, dia berhasil. Dia melihat mata kuning kusam dari makhluk ciptaannya terbuka. Nah, ini dia bagian paling tragisnya.
Di kepalanya, dia ngebayangin bakal menciptakan makhluk yang indah. Rambutnya hitam berkilau, giginya seputih mutiara. Tapi kenyataannya, jauh panggang dari api. Yang dia lihat adalah monster. Kulitnya kuning, nyaris transparan sampai otot dan arterinya kelihatan. Matanya berair, bibirnya hitam. Pokoknya mimpi indahnya hancur lebur dalam sekejap. Dan apa reaksi Victor? Apakah dia bangga? Sama sekali enggak. Yang dia rasain cuma kengerian serta rasa jijik yang mencekik. Dia nggak tahan ngelihat ciptaannya sendiri. Jadi apa yang dia lakukan? Dia kabur, lari tunggang langgang, ninggalin bayinya yang baru lahir itu sendirian di laboratorium. Ini adalah harga yang harus dia bayar. Begitu dia kabur, Victor langsung jatuh sakit parah berbulan-bulan. Seakan-akan tubuh dan pikirannya sendiri menolak perbuatan mengerikan yang baru aja dia lakuin. Dan selama itu, dia benar-benar mencoba melupakan, lari dari tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, seorang pencipta. Tapi, ya, masa lalu nggak bisa dilupain gitu aja kan? Dia nggak bisa lari selamanya. Suatu hari, datang sepucuk surat dari rumah. Isinya, berita yang menghancurkan segalanya. Adik bungsunya, William, ditemukan tewas, dibunuh. Waktu Victor pulang ke Jenewa, dia langsung pergi ke lokasi adiknya dibunuh. Dan pas di sana, cuacanya lagi buruk banget. Badai petir. Tiba-tiba, sebuah kilatan petir menyambar, dan dalam sepersekian detik itu, dia ngelihat sesuatu. Sosok raksasa yang cacat, sosok yang sangat dia kenal. Saat itu juga, dia langsung tahu. Nggak ada keraguan sedikit pun. Ciptaannya lah pembunuhnya. Kalau Anda pikir ceritanya udah nggak bisa lebih buruk lagi, Anda salah. Kengeriannya justru makin menjadi-jadi. Kenapa? Karena polisi udah menangkap tersangka pembunuhan William. Dan tersangkanya adalah Justin Moritz, pelayan keluarga mereka yang baik hati dan nggak bersalah. Orang lain yang akan menanggung dosa dari rahasia gelap Victor. Dan sialnya, bukti-bukti yang ada kuat banget memberatkan Justin. Ada potret miniatur milik William yang ditemukan di kantongnya. Dia juga kelihatan bingung pasti tanya. Dari luar, kelihatannya dia emang pelakunya. Tapi Victor tahu yang sebenarnya. Dia satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Justin. Tapi apa yang dia lakukan? Dia diam. Dia nggak ngomong apa-apa. Kenapa? Simple. Dia takut. Dia lebih takut dianggap orang gila daripada membiarkan seorang wanita tak bersalah dihukum mati. Di sini kita lihat betapa tersiksanya Victor. Dia bilang penderitaannya bahkan lebih parah dari Justin. Kenapa? Karena Justin, meskipun dituduh, dia punya kekuatan karena dia tahu dia nggak bersalah. Sementara Victor, dia dihantui oleh taring penyesalan. Dia tahu dialah penyebab sebenarnya dari semua ini. Kematian adiknya dan hukuman yang akan diterima Justin. Semuanya salah dia. Nah, semua ini akhirnya membawa kita kembali ke pertanyaan paling penting dari cerita ini. Jadi, ketika ciptaanmu melakukan kejahatan, siapa sebenarnya monsternya? Apakah si makhluk yang diciptakan tanpa cinta, ditolak sejak lahir, dan akhirnya melakukan pembunuhan? Ataukah sang pencipta yang jenius tapi pengecut, yang kabur dari tanggung jawabnya dan membiarkan orang lain menanggung akibat dari perbuatannya? Coba Anda pikirkan.